Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Amalia Putri dengan NIM 2109451. Perkenalkan, nama saya Adia Sadul Amin dengan NIM 2109260. Kenalkan, nama saya Pujiah Jahrani dengan NIM 2109084. Perkenalkan, nama saya Julita Tri Agustina, NIM 2108045. Halo. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini masih banyak terjadi adanya. Salah satunya bisa kita ambil contoh kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu adanya mural yang diduga gambar Jokowi. Muralis ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasinya lewat gambar, tetapi aparat polisi malah menduga bahwa muralis ini melakukan penghinaan terhadap Jokowi. Contoh kasus lain terjadi pada bulan September lalu, di mana mahasiswa Universitas 11 Maret ingin menyampaikan suaranya kepada Jokowi yang mengunjungi universitasnya kala itu. Tetapi lagi-lagi, aparat polisi malah menangkap mahasiswa-mahasiswa tersebut. Kasus tersebut termasuk pelanggaran hak asasi manusia tentang kebebasan berpendapat. HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia. Hak asasi manusia ini bersifat kodrati dan fundamental. Artinya setiap manusia yang ada di muka bumi tidak memandang gender, ras atau agama memiliki hak asasi manusia. Khusus yang akan kita cerita tadi jelaskan, ada undang-undangnya, yaitu pasal 28E ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Oke, berbicara tentang mural tadi, mural merupakan sebuah coretan dinding yang dimana coretan tersebut mengekspresikan kita tentang penyimpangan demokrasi yang ada di negara ini. Sebenarnya mural itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Lantas, apa yang salah dengan hal itu? Mengenai mural yang dikatakan mirip dengan wajah Pak Jokowi juga, apa salahnya? Pak Jokowi itu bukan lambang negara kan? Pak Jokowi hanya diemban amanah dan dituntut untuk menempati janjinya. Lantas ketika janji itu tidak ditepati dan berbagai aturan yang ada tidak sejalan dengan kesejahteraan rakyat, apakah rakyat itu akan diam saja? Tentu saja tidak kan? Rakyat akan mengekspresikan pandangan mereka, mengekspresikan argumen mereka terhadap apa yang terjadi di negara ini, salah satunya dengan mural ini kan. Seharusnya pemerintahan itu harus bersyukur ya, karena masyarakat yang ada di negara ini masih empati terhadap apa yang terjadi di negara ini. Seperti yang sudah Jelita sampaikan tadi mengenai kasus penangkapan 10 orang mahasiswa UNS. Penyampaian pendapat di muka umum ialah hal yang lumrah dan wajar serta memiliki jaminan undang-undang. Penyampaian yang dilakukan oleh mahasiswa UNS ini menggunakan media poster untuk menyampaikan aspirasi yang isinya berupa penanganan atau pembenahan KPK lanjutan serta pendukungan pemerintah terhadap petani lokal. Lantas apa yang salah dengan penyampaian aspirasi mereka, sedangkan poster yang digunakan pun tidak ada unsur penghinaan dan sifatnya sopan. Mereka juga tertib dan tidak berkumpul atau masih menerapkan protokol kesehatan. Pernyataan ini dikutip dari seorang mahasiswa yang dihubungi oleh solopos.com. Apa salahnya mahasiswa tersebut menyuarakan aspirasinya, sedangkan yang kita ketahui bahwa negara Indonesia ini merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak dan pendapat warga negaranya. Sedangkan pada realitanya pemerintah seolah-olah menutup telinga akan aspirasi yang diberikan oleh warga negaranya. Jika terus begini, bagaimana kita sebagai warga negara dapat menyuarakan hak-hak berpendapat jika pemerintahnya saja seolah-olah tuli akan aspirasi dari masyarakatnya? Dengan demikian, ayo teman-teman kita menyuarakan pendapat dan aspirasinya, sebab ini merupakan salah satu hak-hak asasi kita sebagai warga negara. Dan jangan takut menyuarakan pendapat dan aspirasinya, karena kita diatur dan dilindungi oleh undang-undang, yaitu dalam pasal 28E ayat 2. Ayo kita suarakan pendapat guna membangun Indonesia yang lebih maju.